Bersiap. Hai teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Membarisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan yang baik, ya. Semangat, karena ini di hari sebelum weekend ya. Ini kita akan belajar tentang yang namanya pictoblock, ya. Pictoblock. Kalau pertemuan sebelumnya kalian belajar pertama apa? Kecerdasan artifisial ya. Nah, yang kedua kalian belajar kemarin tentang pemrogramannya, coding atau scratch-nya. Ya, kalau kalian sedikit banyak kalau kalian nanti sedikit banyak lihat perintah-perintahnya untuk di scratch, ini seperti mirip scratch, cuman sama persis sebenarnya. Dia bisa ekstensinya lebih banyak daripada scratch. Namanya pictoblock. Ya, namanya pictoblock. Pictoblock ini untuk pemrograman awal, pemrograman pula, cuman yaitu tadi dia harus online. Offline-nya bisa, cuman dia punya ekstensi yang memang harus ada atau terhubung ke internet. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang kecerdasan artifisial, yang salah satunya apa? Ada yang tahu nggak? Aplikasinya kemarin yang kita pelajari di kecerdasan artifisial, apa aplikasinya? Pakai apa kemarin? Gemini. Kemudian yang buat musik suara Suno. Ya. Kemudian kita belajar kemarin gimana caranya membuat prompt yang efektif, gitu ya. Paling tidak prompt yang efektif apa kemarin? Gimana kalian memerintahkan promptnya harus membuat istilahnya kata-kata yang memohon, gitu ya. Kemarin kan seperti itu ya. Kalau kamu ke Gemini, ke sekarang apa ada lagi nggak selain yang kalian tahu Gemini, ChatGPT, terus apa lagi? Yang terbaru yang DeepSeek, kemudian Perplexity, ya. Itu kalau kalian mau sesuatu yang baru bisa. Kalau buat video apa tuh? Kemarin buat video, tapi ini banyak banget yang berbayar ya. Video, ya. Nah, kemudian kita belajar codingnya seperti apa dengan menggunakan Scratch. Nah, sekarang kalian bisa coba tentang pictoblock. Pictoblock ini nanti syaratnya satu, kalian harus punya akun atau register di pictoblock. Saya nggak tahu akun yang selain Gmail ya, yang pasti jangan pakai akun Belajar ID, karena akun Belajar ID agak banyak apa restricted-nya, security-nya. Jadi kalau di luar dari itu kayaknya agak susah nanti. Ya, jadi sekarang kalian buka Google Chrome-nya dan kemudian kalian coba login dulu, ya, login pakai akun emailnya. Sekarang coba login di Chrome-nya dulu, login di Chrome-nya dulu. Login di akun emailnya.
Kalau nggak bisa atau nggak kelihatan di desktopnya, ketik aja Chrome di kotak pencarian search-nya di bagian bawah. Udah belum? Kenapa harus login dulu? Karena ekstensinya nanti kita pakai ekstensi ChatGPT yang hanya bisa jalan di kalau kalian login atau register. Coba. Ini saya perlihatkan ya. Ya, kalian kalau nanti tampilannya kelihatan seperti ini nih. Nih ya, tuh di pojok kanan atasnya harus ada nih akunnya nih seperti ini. Ya, kalau sudah nanti kalian coba buka namanya PictoBlock. Kelihatan ya? Nah, coba buka PictoBlock. Kalau sudah buka PictoBlock, sekalian register lagi. Ya, kalau kalian sudah nanti kebuka PictoBlock-nya, kemudian kalian pilih yang blok. Kalau nanti sudah pilih blok, kalian nanti ke pojok kanan atas nih. Nah, kalian ini sudah register. Kalian nanti pilih di situ kalau udah sign in ada register gitu ya. Kalian klik yang register. Register. Ini. Ya, sign in terus pilih register. Enggak, jangan pakai bagian ID. Jangan pakai register. Kalau sistemnya nggak mau bebas, kayak kamu aja yang gampang. Nanti kalau kalian register, kalian dapat kredit 1000. Nanti loginnya pakai username bukan pakai email. Ya. Nah, kalau kalian kemarin buat sebuah kuis di Scratch, sekarang kita buat sebuah kuis tanya jawabnya di PictoBlock. Itu ya.
Kalau sudah nanti di kawan buat saya ini ya, saya ini langsung pakai username yang tadi kalian buat. Oke. Nah, lihat kalian sudah kalau sudah masuk ke TikTok-blognya, kalian bisa lihat di sini di TikTok-blog ini semua perintah-perintahnya sama tuh. Bedanya sedikit, ada search dia. Ada motionnya sama ya, loop, sound, event, control, sensing, operator, variabel, itu ya. Nah, bedanya kalau kamu masuk ekstensi, kamu klik add extension, nah tuh ekstensinya banyak. Ada face detection, ada object detection. Nanti kita belajar penggunaannya ini untuk teachable machine namanya. Machine learning, kemudian macam-macam nih. Ada speech recognition, text recognition, kemudian artificial intelligence. Nih ada tanda-tanda seperti ini yang memang harus berjalan secara online. Tuh, nih. Ya. Tapi kalau nggak pakai ini, dia bisa berjalan secara offline. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ChatGPT. Kalian klik nih. ChatGPT ya, klik. Nanti kalau sudah kalian klik, muncul di sini ChatGPT-nya nih. Blog baru ChatGPT di sini nih. Klik aja langsung ChatGPT-nya. Extension ini nih. Ada extension, pilih yang ChatGPT. Nah ini, nanti ada menu ChatGPT-nya di sini ada set ChatGPT, kemudian set maximum plan, ya, kemudian talk with, kemudian ada English grammar. Lihat ya. Nah, sekarang misalnya kita mau buat sebuah pertanyaan atau kuis yang nanti jawabannya jawabannya itu diambil dari ChatGPT. Ya, jadi istilahnya nanti kalian bisa bikin sebuah file yang bisa nanya apapun karena nanti jawabannya diambil langsung dari ChatGPT. Nah, perintah-perintahnya pertama kali kalian pasti harus hidupin si ChatGPT-nya itu. Perintah pertama biasanya apa? Blok pertama adalah blok apa? Event. Ya, nih kita taruh ini dulu nih. Ya, blok event. Sudah ya. Nah, kemudian yang kedua kita masuk ke blok ChatGPT-nya. Di sini perintahnya set creativity. Jadi ini adalah istilahnya derajat kebenaran dia atau derajat pencarian si ChatGPT-nya itu. Jadi dia kalau angkanya lebih besar, paling besar 1 ya, itu dia nanti bisa nyari yang kemungkinannya nggak bagus. Jadi istilahnya dia bisa nyari lebih dalam, seperti itu ya. Nah, kemudian set maksimum length ini adalah untuk berapa kata yang bakal bisa disediakan sama ChatGPT-nya atau berapa jawabannya itu ya. Nah, untuk yang pertama kali kalian lakukan, nah, kalian bikin 2 buah sprite. Sprite 1 buat nanya, sprite 1 buat jawab. Ya. Satu misalnya jawabannya bebas ya.
Yang perempuan. Nah, nih. Karena yang perempuannya ngadep ke sana, kita balik. Kostum. Flip. Nah, situ. Jangan lupa bikin backdrop. Nah, kalau kalian mau bikin animasinya bisa ya, pakai next cos itu gitu ya. Nah, di sini kalian tentukan siapa yang nanya, siapa yang jawab. Saya tentukan yang nanya yang laki-laki, yang jawab yang perempuan. Jadi di sini sekarang tadi seperti tadi eventnya adalah when Franklin, kemudian ke bloknya belum saya ekstensinya belum saya ikutan. Nah, chat creativity-nya jangan dirubah 0,7, maksimum lengthnya 300 lah jadi. Nah, nanti ini adalah perintah-perintah yang dilakukan sama si kulnanya. Adalah define. Yang ketiga adalah define. Ini ya, define itu dia ngapain nih? Berikan jawaban dalam bahasa Indonesia. Jadi kita minta, atau kalian bisa lebih mengkhususkan berikan jawaban sekitar teknologi AI misalnya. Kalau ini kita lebih luas saja, berikan jawaban dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini tampilannya, kemudian tampilannya adalah S. Tuh. Kalian mau istilahnya ini yang buat tampilan ya, buat batasin temanya sekitar apa, kalian bisa nanya. Misalnya berikan pertanyaan seputar misalnya kejahatan cyber. Nah, nih kemudian nih SAI ya, SAI-nya adanya di sini. Kemudian di ini dikasih answer. Ini S. Oke ya, kemudian terakhir harus di broadcast, ditampilkan. Juga bisa ya. Nah, ini kita namain misalnya pertanyaan. Ya, misalnya pertanyaan. Klik. Kalau kita klik ini, dia sudah muncul belum? Nah, ya sudah jalan. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian stop dulu. Kita stop dulu. Kita stop dulu, masuk ke bagian si jawabannya. Jawabannya nih. When I receive, kemudian pikir dulu sebentar, kemudian dia ngomong get respond AI, gitu ya. Nah, ini kemudian when I receive, nih, ingat diaktifin dulu si spread kedua, jadinya pertanyaan ya. Tadi kan kita namain pertanyaan.
kemudian nih dia berpikir sebentar selama 2 detik. Nah, ini kita ganti misalnya sebentar saya ingat-ingat dulu misalnya. Kemudian baru di save untuk 10 detik. Ini ke AI nya dulu, respon AI, respon AI, AI respon. Ini kalau 2 detik itu cepat ya, kita pilih 10 detik. Oh ya. Berapa? Ini di chat pilihnya. Ini nggak ada semuanya AI. Dibiarkan saja. Nah, ini. Nah, kalau sudah coba kalian kalian tanya, sebenarnya nggak harus tentang ini ya, apapun bisa karena dia sudah tersambung ke misalnya ya broadcast. Pertanyaannya di mana ini? Coba jalan ya. Coba. Yang ada robot yang nah itu dah. Udah tahu. Ya, jalan semua ya. Oh, ini buat si Fred. Oh, Pak, pakai yang ini flash bill. Flash bill. Ya, sudah 9:07. Nah, buat pembelajaran hari ini itu tentang PictoBlock, yaitu istilahnya Scratch, mirip seperti Scratch, tapi dia punya banyak ekstensi. Jadi kesimpulannya PictoBlock itu punya lebih lengkap fitur-fitur untuk pembelajaran coding. Misalnya nih, ya dia punya face recognition segala macam. Jadi ekstensinya dia lebih lengkap. Sampai di sini ada yang namanya blocks ya. Kalian kalau lihat di sini ada bagian bloknya. Jadi
Ini bisa dikonek ke nih board ya. Nanti ini buat aplikasinya itu buat buat Arduino nanti bisa buat apa saja. Jadi kalau kalian lihat di YouTube banyak tuh tentang buat Arduino tuh bisa buat apa saja. Biasanya buat praktek-praktek orang bikin aplikasi banyak sekali. Misalnya alat buat penyiram tanaman otomatis, terus alat untuk cari titik api ya. Jadi nanti ini penggunaannya bisa secara luas ya untuk si CryptoBlox ini. Ya, kesimpulannya di pembelajaran ini adalah ada yang bisa menyimpulkan? Satu aja yang menyimpulkan siapa? Gak ada. Ini ya. Terima kasih. Bisa kalian kembali